berarti ketika dipanggil nggak noleh, kan dipanggil, orang memanggil kan tidak hanya langsung umur 2 tahun ya Mbak ya. Dari kecil itu udah was-was ya Mbak, berarti ketika masih 1 tahun atau 1,5 tahun ketika dipanggil. Misalkan si A dipanggil nggak noleh, atau kadang enggak. Itu harus gimana Mbak solusinya Mbak? Kalau itu buat orang tua, apakah harus langsung diperiksakan atau nunggu 2 tahun itu? Iya, kalau itu kan kalau usia bayi itu masuknya visual persepsi, jadi persepsi anak terhadap suara. Kalau biasanya kan kalau anak bayi kerincing, ya langsung dia cari gitu. Kalau anak kerincing itu enggak diam, harus diwaspadai. Iya. Gitu. Dan diobservasi tidak semua anak dengan tidak ada respon panggil. Jadi maksudnya dengan anak yang tidak ada respon saat dipanggil itu tidak semua itu pasien dengan kondisi ASD. Maksudnya ada beberapa kondisi yang juga kalau dipanggil itu tidak ada respon. Itu hanya salah satu ciri aja gitu. Ada juga yang memang tidak dipanggil karena memang basicnya dia tidak mendengar. Ada yang memang karena hanya gangguan perhatian. Tapi ada juga yang memang murni autis. Iya. Nah ini kapan kita Mbak membawa anak kita ke dokter jika ditemukan ciri-ciri yang disampaikan tadi Mbak? Secepatnya sebenarnya, karena kan ciri-ciri tersebut itu mempengaruhi sama kehidupan sehari-harinya, gitu. Kadang kalau di desa mungkin ya kita aja di Wonosobo, kalau anaknya telat, besok mau bisa bicara gitu. Anaknya marah nggak apa-apa, cuma usianya memang marah gitu. Cuma kan harus dibedakan. Ada batasannya. Iya. Gitu. Nah, Mbak, itu dokternya dokter siapa Mbak? Dokter spesialis apa gitu? Rehab medik Mbak maksudnya? Kalau untuk pemeriksaannya biasanya ke dokter anak dulu. Dokter anak akan melakukan observasi. Di situ kan ciri-ciri umum yang tadi terlihat gitu kan, biasanya dokter juga akan mengetahui dari situ. Nah, biasanya langsung membutuhkan terapi seperti baru itu. Kasih surat edaran ke terapi ya. Rehab medik. Kalau penanganannya di terapi gimana Mbak? Kalau dari terapi bicara kita pasti akan mengupas dulu apakah anak tersebut ada gangguan dari oral motor, makan, dan menelannya. Kalau misal iya, kita juga harus mengejar dari segi oral motor. Seperti itu. Jadi kita memperbaiki untuk hipersensitif dia di area oral, perbaikan naik teksturnya dia, perbaikan persepsi dia tentang makanan itu loh enak, enggak apa seperti yang dia imajinasikan. Kemudian dari segi komunikasinya kita perbaiki dulu dari bahasanya. Untuk podcast sebelumnya kan kita pernah bahas apa itu reseptif dan ekspresif. Nah, kita akan perbaiki dulu mulai dari bahasa reseptif dan ekspresifnya tersebut. Setelah itu tujuan kita adalah bagaimana anak ini memperbanyak kosakata terlebih dahulu. Baru kita akan naik ke menamai, ke menyebutkan. Setelah itu kalimat komunikasi 2 arah pasti kita akan lakukan setiap pertemuan walaupun si anak itu belum merespon. Jadi kita akan tetap memberikan stimulus walaupun anak itu masih tidak peduli. Seperti itu. Kalau dari okupasi biar dia bisa mandiri gimana Mbak? Oke, kalau okupasi terapi sendiri, kita kan bertujuan untuk kemandirian. Entah itu untuk aktivitas keseharian kayak ADL, kayak bisa makan sendiri, kemudian pakai baju sendiri, kemudian untuk anak-anak itu kan produktivitasnya kan bermain, bagaimana anak bermain bertujuan. Nanti kalau sudah usia sekolah kita membantu bagaimana anak bisa mandiri dalam kemampuan sekolahnya gitu. Proses itu nggak langsung, jadi kita meningkatkan kemampuan motoriknya dulu, kemudian persepsinya, kemudian pemahamannya dia juga gitu. Karena motorik itu nggak cuma bisa lari, bisa jalan, tapi lebih dari itu, kayak koordinasi motorik itu semua berhubungan dengan kemampuan anak kedepannya nanti gitu. Berarti kalau pasien autis itu terapinya dua terapis? Sebenarnya ada beberapa, tapi karena adanya kita berdua, jadi kita berdua. Sebenarnya masih ada kayak terapi perilaku, sama psikologi juga. Kemudian apa yang dia butuhkan, biasanya kita kerja sama tim. Dan satu lagi tambahan Mas Mufid yang lupa. Gimana, jadi anak autis itu memang tidak nampak dari segi fisik. Dia itu sama dengan anak normal. Dia bisa berjalan, bisa berlari. Hanya itu tadi, dia terganggu dalam interaksi sosialnya. Dan cenderung dia itu
kalaupun orang tua belum paham itu autis ya, karena tidak memperhatikan. Karena kan orang awam tidak memperhatikan apakah anakku ada flapping gitu kan. Kalau nggak tahu kan apa sih flapping kan nggak tahu. Taunya cuman anaknya tantrum, anaknya belum bisa ngomong, kalau dipanggil nggak dengerin. Nah itu biasanya kan dicoba untuk masuk ke sekolah ya kan, karena berpikirnya adalah untuk sosialnya. Nah tapi untuk anak ASD sendiri, kalau dimasukkan sekolah tanpa dapat arahan dulu dari terapi, biasanya dia di sekolah akan cenderung menyendiri. Jadi menyendirinya bukan dia di pojokan gitu, enggak. Dia maksudnya mau menggerombol, tapi dia asik dengan apa yang dia pegang dan apa yang dia imajinasikan. Enggak memperdulikan teman ya, lingkungan ya. Dan misal guru pun, ayo kita berkumpul, misalnya buat lingkaran, dia tidak akan peduli. Gitu. Jadi memang untuk anak dengan kondisi autis itu butuh diperhatikan secara lebih khusus. Memang khusus karena dari segi fisik nggak nampak. Perilakunya. Jadi taunya ya ini normal kok, dia bisa berjalan, dia bisa ini, cuman nggak bisa ngomong, dipanggil nggak dengar, nggak diturutin, misalnya marah gitu. Tapi kan marahnya anak kan pasti bisa dikondisikan. Maksudnya gimana, misalnya digendong apa. Nah kalau biasanya untuk anak autis susah untuk dikondisikan. Apalagi perilakunya juga. Kadang anak itu tiba-tiba nangis sendiri, ketawa sendiri. Emosinya kan emosinya naik turun gitu. Tapi nggak ada pemicunya gitu. Mengapa dia nangis sendiri? Emosi sendiri gitu. Kalau perbedaannya sama anak hiperaktif ada nggak? Kalau hiperaktif itu kan salah satu ciri aja ya. Jadi tapi kan nggak mesti toh anak hiperaktif termasuk autis lah. Betul. Jadi itu hanya termasuk salah satu ciri dari berbagai macam kondisi. Tapi tidak semata-mata itu autis seperti itu. Cuman kadang kan kalau orang tua kan ketika melihat anaknya perilakunya lebih daripada yang lain atau hiperaktif itu kan mesti kan ada kekhawatiran. Iya betul. Takutnya seperti itu kan. Iya, apalagi untuk pembedanya itu juga bicaranya itu biasanya dia akan berulang-ulang dan kayak membuat ekolali yang kayak gitu itu loh. Itu terlihat banget. Jadi walaupun kita sedang asesmen atau pemeriksaan, anak itu akan asik tapi dengan membunyikan suara kayak gitu. Apalagi ditambah dengan udah dengan kondisi yang autis, masih dikasih HP. Udah itu nadanya nada YouTube banget pokoknya. HP. Nada meniru ya banget. jadi ya. Iya. Dan itu semakin tidak jelas bicaranya. Seperti itu. Karena kadang juga mungkin orang tua kebingungan antara kondisi autis atau kondisi yang lain gitu. Benar. Iya, karena autis itu biasanya gangguan sensoris juga. Iya, jadi kayak tadi makan, terus dia nggak suka suara yang tinggi, nggak suka cahaya yang terlalu berlebih, gitu. Dia takut. Iya, kalau untuk anak yang hiperaktif kan dia nggak peduli mau lingkungannya. Yang penting aku nyaman lari. Gitu. Iya. Ada pengaruhnya nggak Mbak ketika anak autis itu ditangani lebih awal sama yang enggak? Jelas sama ada. Terlambat gitu. Jelas ada. Golden age juga. Ya, golden age. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan dengan kondisi IQ yang dia miliki ya. Karena akan berbeda saat penanganannya lebih dini, tapi IQ-nya berbeda, jelas berbeda. Tapi akan lebih baik pasti saat anak tersebut dilakukan penanganan lebih awal dibanding saat sudah besar. Karena otomatis ketertinggalannya dia akan lebih banyak daripada kalau 2 tahun ini kok udah beda dari anak lain, langsung ditangani, itu kan ketertinggalannya masih ibaratnya masih sedikit dibanding dengan yang 4 atau 5 tahun baru datang, itu kan terlambatnya udah semakin banyak. Sama kalau usia segitu, itu kan perilakunya masih bisa dirubah, gitu. Masih bisa diarahkan. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun, biasanya kalau dia marah, kita susah yang mengendalikan. Kita juga kewalahan soalnya. Karena anak tersebut mudah emosi ya. Iya, karena sudah perilakunya sudah dan benar-benar berani mengamuk Mas kalau anak autis ya. Bisa sembuh nggak Mbak autis itu? Kalau sembuh total mungkin untuk sampai besar kalau dengan terapi itu akan mengurangi gejalanya, atau mungkin kalaupun terlihat itu tipis banget ya dibanding dengan yang
tidak diterapi. Iya, gitu. karena terapi kan juga bukan yang menyembuhkan banget, tapi mengurangi gejala-gejala maladaptif menjadi adaptif. Kayak ngamuk itu gimana caranya kita menekan ngamuknya. Terus meningkatkan apa sih yang bisa dia tingkatkan, sampai batas maksimal apa kita bisa meningkatkan. Seperti itu kita punya target masing-masing yang jelas dalam setiap kondisi anak berbeda-beda. Ya, terima kasih sekali atas apa yang telah disampaikan Mbak Anissa sama Mbak Windy. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk sahabat PKU di rumah. Nah, untuk sahabat PKU, perhatikanlah anak kita di rumah dari kecil hingga tadi 2 tahun ya Mbak ya. Perhatikan betul apakah ada ciri-ciri termasuk autis atau enggak. Kalau memang ada, segera aja untuk diperiksakan ke dokter spesialis anak dulu ya. Oke. Cukup sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami agar kalian bisa mengikuti info-info terkait kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.